Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logi, logika yang mampu mengingatkan lupa. Hari ini cerah ya. 2 hari kemarin tuh alhamdulillah cuaca cerah di sore hari ya. Para penjual takjil laku laris alhamdulillah ya. Hari ini gua mau bikin materi air mata laki. Jadi laki-laki itu jangan jangan gampang banget nangis gitu. Jadi kebanyakan memang ada juga sih yang dia berakting gitu, acting nangis gitu. Tapi laki-laki itu selalu menyembunyikan kesedihannya gitu. Meskipun dia capek, letih, lesu gitu, kalau dalam hatinya dia menangis gitu, tapi nggak mau kelihatan orang, apalagi keluarga gitu ya. Itu harus begitu ya. Jadi nggak boleh kita itu ketika kita capek, ketika kita punya masalah apa gitu, nangis gitu di depan istri, di depan anak gitu, atau di depan keluarga gitu. Jangan juga mengeluh gitu di depan mereka, jangan gitu. Jadi di depan mereka itu kita kelihatan kayak nggak punya masalah, kayak nggak punya beban gitu. Padahal beban berat gitu. Masalah banyak, numpuk gitu. Jadi seorang laki-laki itu menangisnya di hadapan Tuhan. Jadi berdoa. Jadi ketika dia punya masalah dia berdoa gitu. Dia masalah cepat selesai gitu kan, segala urusan dilancarkan gitu. Jadi ketika merasa banyak dosa gitu kan ya, dia menangis, meminta maaf gitu. Nanti juga gua ada tutorial meminta maaf, tapi yang sekarang gua gimana jadi seorang laki-laki. Jadi laki-laki itu otomatis ya akan jadi suami, akan jadi orang tua dari anak-anak gitu. Akan jadi kepala keluarga, jadi pemimpin organisasi kecil yang dinamakan keluarga gitu. Jadi udah pasti itu, ada dulu itu zamannya gini, bukan gue mau bahas politik ya, bukan bahas politik, tapi ini yang gampang ya inspirasinya. Jadi berpikirnya oh iya gitu. Dulu pemilu ya, banyak yang bilang gitu, Pak Jokowi pencitraan gitu. Jangan salah ya. Jadi gini, Pak Jokowi orang baik gitu. Jadi baik aja nggak cukup, jadi harus nampak baik gitu. Paham ya? Jadi hanya baik aja nggak cukup, tapi harus nampak baik gitu. Jadi gue balik lagi nih ke laki ya. Sebagai seorang laki-laki itu jangan hanya terlihat gagah, tapi benar-benar gagah. Kemudian jangan pula hanya gagah gitu, hanya gagah kuat gitu, tapi nggak terlihat gagah, jangan. Jadi harus gagah juga terlihat gagah gitu. Seorang laki-laki harus menunjukkan jati diri yang seperti itu gitu. Gagah bukan dalam artian
suspek apa gitu ya, ujung-ujungnya ngondek gitu. Enggak ya, gagal itu dalam artian ketika dia punya masalah, dia tatap masalah, dihadapi, bukan menyerah, bukan menghindar, dihadapi apapun itu. Banyak cara menghadapi masalah ya, banyak cara menghadapi masalah. Jadi kalau misalnya gue nggak keberatan misalnya ada orang yang kalau dulu teman-teman gue ya, teman-teman gue suka datang kalau misalnya punya masalah, ngobrol sama gue, sharing gitu, gimana solusinya gitu ya. Kalau bahasa kerennya mah psikologi gitu. Jadi kalau misalnya orang nggak terbuka sama gue dengan masalahnya dia, yang gue nggak bisa bantu nyelesain masalah itu. Jadi orang harus terbuka dulu sama gue apa masalahnya, nah baru nanti gimana solusinya gitu kan. Itu ya dulu banyak sih yang datang ke gue ngobrol gitu ya, sekedar ngobrol gitu. Kalau mungkin sekarang itu kan banyak ya psikologi ya, jadi mungkin ke psikologi gitu. Kalau gue kan bisa dibilang psikologi apa ya? Jadi-jadian. Psikologi jadi-jadian ya. Enggak, gue bukan menganggap gue psikolog, bukan ya. Gue nggak ada basic pendidikan di psikologi. Cuman psikologi itu dengan sendirinya karena sering banyak ketemu orang, sering ini kan, jadi kita hafal karakter, sering juga ngadapin banyak masalah, problem ya. Yang sampai saat ini ya gue masih berputar di masalah gitu kan. Jadi orang nggak pernah lepas dari masalah, tapi gimana nyelesainnya. Jadi itu mudah-mudahan seorang laki-laki bisa benar-benar menjadi seorang laki-laki ya, menyembunyikan perasaan sedih, menyembunyikan perasaan lelah, menyembunyikan perasaan ketidaksanggupan gitu ya. Itu harus pandai gitu. Kemudian tidak hanya menyembunyikan gitu, tapi mengatasi itu harus bisa gitu. Itu aja sih. Salam logika yang mampu mengingatkan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.